Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar? Baik. Apa kabar, Pak? Kalau baik juga anak-anak. Kita dalam keadaan baik, sehat walafiat. Kita siap hati batin kita, siap diri, mental untuk mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini di hari pertama dalam minggu proses ujian sekolah yang menurut kita. Baik anak-anak. Kira-kira kita semua hadir hari ini ya? Benar ya? Dapat 21. 1. Baik, terima kasih. Kita semua yang semangat hari ini kita hadir masuk sekolah, masuk dalam kelas lengkap. Terima kasih. Sebelum kita lanjut ke proses pembelajaran kita, mari kita awali kegiatan proses belajar mengajar kita hari ini dengan doa. Kita sebagai insan beriman mulai kegiatan dengan berdoa dan bersyukur pada anak Rina. Silakan. Baik, terima kasih kepada anak Rina yang telah mengikuti doa membuka kegiatan pembelajaran. Kita masih tetap berdiri. Kita menyanyikan sebuah lagu wajib nasional lagu 5 juta bintang. Kita nyanyi sama-sama dipimpin oleh anak adik. Saya persilakan. Terima kasih anak-anak. Baik teman semua. Pulang dulu. Setelah kita menyanyi, kita membaca sebuah paragraf bacaan yang berjudul Pengalaman Belajar dari Negara ASEAN. Silakan duduk anak. Anak Rina baca, saya mengikuti. Mulai. Pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin, Edo, Denny, Siti, Dayu, Tani, dan teman sekelasnya. Mereka akan berkunjung Mereka akan berkunjung ke pameran budaya
kan kita sudah membaca satu paragraf bacaan tentang pengalaman belajar dari negara ASEAN. Ya. Jadi setelah kita membaca, kita juga tetap bersemangat ya. Dan kita harus selalu bersikap disiplin. Disiplin dari segala hal. Disiplin datang di sekolah, tepat waktu. Kalau jam 7.30 kita mulai belajar, maka jam 6 itu sudah di sekolah, untuk melaksanakan aktivitas pagi kita dengan pembersihan lingkungan. Kalau anak-anak buat seperti itu, namanya disiplin waktu datang di sekolah. Misalnya dari segi agama, disiplin pergi ke rumah-rumah ibadah. Bagi yang Islam, disiplin pergi ke masjid. Bagi yang Katolik, disiplin pergi ke gereja. Lonceng atau badut berbunyi satu kali, kita sudah siap, kita sudah siap diri. Jangan tunggu sampai 2-3 kali dulu baru kita juga. Ini namanya kita tanamkan sikap disiplin. Ya, jadi kita menanamkan sikap disiplin setiap saat, maka apa yang kita cita-citakan dapat tercapai. Baik. Baik anak-anak, masih ingatkah pelajaran kita kali lalu? Masih ya? Pelajaran kita kali lalu itu tentang apa? Lokalisasi. Muatan apa dengan kali lalu? Dengan ide. Bahasa Indonesia tentang apa kali lalu? Harus sudah di sini kasih ungkapkan, tentang apa tadi anak-anak? Ini tentang apa ya? Ya, ASEAN. Kerjasama negara Indonesia dengan negara ASEAN dalam bidang sosial budaya. Ini adalah pelajaran kita kali lalu. Pelajaran kita kali lalu. Anak-anak, jadi kita masuk ke pelajaran kita hari ini, yaitu dengan tema berapa? 5. Tema 5. Tentang apa itu? Tema 5. Sub tema 1. Kerja keras berbuah kesuksesan. Ya, kerja keras berbuah kesuksesan. Oke anak-anak. Lalu tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan pengamatan melalui slide PowerPoint ini, peserta didik dapat memahami isi dan struktur teks pada formulir dengan baik dan benar. Tujuan pembelajaran kita yang kedua, dengan pengamatan melalui slide PowerPoint, peserta didik dapat membedakan isi teks formulir secara baik dan benar. Tujuan pembelajaran kita yang ketiga yaitu dengan pengamatan melalui slide PowerPoint, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis formulir dengan benar. Lalu tujuan pelajaran kita yang keempat yaitu melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengerjakan LKPD yang berkaitan dengan isi teks formulir dengan tepat dan bertanggung jawab. Tujuan pembelajaran kita yang kelima, setelah melakukan kegiatan diskusi, peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi tentang isi teks formulir dengan santun dan percaya diri. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan kita capai. Anak-anak, ya. Baik anak-anak, hari ini juga kita melalui beberapa tahapan. Beberapa tahapan yaitu tahapan mengamati,
tahapan menanya, tahapan mengkomunikasi, tahapan eksplorasi, ya toh? Eksplorasi, menjelajah untuk mencari informasi, dan juga tahapan-tahapan presentasi hasil, presentasi hasil. Diskus. Ini adalah tahapan-tahapan yang kita lalui dalam kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini. Ya, baik anak-anak, apa di papan coba baca? Jenis-jenis formulir sebagai berikut. 1. Formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran adalah formulir yang berisi data diri untuk keperluan tertentu. Coba ulang, yang jelas. Jenis-jenis formulir sebagai berikut. 1. Formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran adalah formulir yang berisi data diri untuk keperluan tertentu. Ya, jadi ini adalah jenis-jenis formulir. Banyak jenis formulir, Mari kita amati bersama-sama jenis-jenis formulir. Ya. Harap anak-anak bisa arahkan perhatian ke depan, ke layar. Kita sama-sama mengamati jenis-jenis formulir. Ini adalah formulir apa ini? Yang pertama. Ya. Kita amati bersama. Isinya isi formulir pendaftaran. Amati bersama. Bagaimana dengan isi formulir? A. B. Umur. C. Kelas. D. Alamat. C. Nomor telepon orang tua. D. Nama sekolah. G. Alamat sekolah. A. Nomor telepon sekolah. I. Baik anak-anak, pusatkan perhatian di sini ya. Kita sudah mengamati formulir. Yang pertama tadi formulir apa itu? Formulir pendaftaran apa anak-anak? Buat sedikit. Ya. Kita sudah mengamati ya. Pengamatan kita sampai ke isi formulir. Sudah anak-anak ya. Jadi ini formulir pertama. Formulir pendaftaran lomba tari tradisional. Baik, kita ke formulir yang berikut. Formulir apa ini anak-anak? Iya, kita sama-sama mengamati formulir pendaftaran lomba jaga semangat kesehatan. Kita jangan baca, kita amati itu, amati.
Bagaimana dengan di bagian pembuka atau kepala, bagian isinya, bagian penuh? Kita amati. Sudah anak-anak? Jadi formulir yang kedua ini apa? Formulir yang kedua ini apa? Isinya sudah ya? Sudah mengamankan isinya. Satu tadi identitas di sudah ya? Kita amati sudah formulir yang kedua. Dua. Baik anak-anak, formulir yang ketiga ini, formulir apa ini? Ya, mari kita amati bersama formulirnya. Sudah kan anak-anak? Sudah, Pak. Formulir yang ketiga ini apa anak-anak? Formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Ya, formulir pendaftaran kegiatan Kurikuler. ekstrakurikuler itu seperti apa? Kegiatan ekstrakurikuler seperti apa? Kegiatan? Ya? Pramuka. Ya, baik. Kita terus ke formulir yang keempat, yaitu formulir apa anak-anak? Ya, formulir penilaian. Penilaian lomba adik keluarga berencana tingkat provinsi. Amati formulir. Mari kita amati bersama. Sudah anak-anak? Sudah. Oke. Jadi ini formulir yang berapa tadi? Formulir penilaian. Pembinaan pelayanan lomba adik keluarga berencana tingkat provinsi. Baik, kita ke formulir yang berikut. Nah, ini formulir apa? Ya, setoran ban ya, atau biasa disebut dengan slip, slip. Formulir setoran ban atau biasa disebut dengan slip. Bagi adik-adik atau anak-anak yang punya uang di perubahan dalam rekening ya, kalau kita mau mengambil atau mau tambah saldo, maka kita kalau tambah saldo kita akan ambil formulir setoran, kita tambah saldo di rekening kita. Kalau kita mau ambil tarik uang, maka kita ambil formulir penarikan, begitu ya? Mari kita amati bersama formulir setoran ban. Silakan amati.
Sudah kan anak-anak? Sudah. Ini formulir yang berapa tadi? 5. 5. Sekarang kita ke formulir berikut. Ini formulir apa ini anak-anak? Wesel pos. Wesel pos ya. Kalau kita mau mengirimkan uang melalui wesel pos, pos wesel, pos dan biro ya, maka formulirnya seperti ini. Baik, kita amati bersama formulir atau slip untuk pos wesel atau wesel pos. Mari kita sama-sama. Sudah ya anak-anak? Sudah. Baik. Ini adalah jenis-jenis formulir. Ya. Jenis-jenis formulir. Sekarang kita kembali mengamati dan juga kita membaca isi dari formulir 1 sampai ke 6. Mari kita amati. Kemudian kita baca isi dari formulir yang pertama ini, formulir pendaftaran lomba ini. Isi formulir pendaftaran lomba. Kita mulai 1. Umur, C, kelas, D, alamat, E, nama sekolah, E, alamat sekolah, H, sekolah, I, Nisen Lalu 2. Di bawah tanggal bulan dan tahun, nama dan tanda tangan. Ini formulir pendaftaran lomba dengan isinya seperti ini. Jadi kalau kita mau mengikuti lomba, maka kita terima formulir yang satu ini, dari panitia lomba. Lalu kita baca, menelaah, memahami isi formulirnya. Baik-baik dulu baru kita mulai isi, Jangan sampai salah. Kalau sudah tanda tangan, maka sudah sah, Maka sebelum isi, baca baik-baik isi formulirnya, baru kita tulis. Anak-anak, Formulir yang kedua adalah formulir pendaftaran lomba. Ya. Mari kita sepintas untuk mengamati dan juga membaca isi dari formulir pendaftaran lomba kita semua. 1. Identifikasi. A, nama lengkap. B, umur. C, kelas. D, alamat sekolah.
catatan di bawah, catatan kami itu bagaimana? Ya, catatan kami itu formulir yang sudah ditandatangani diserahkan kepada panitia di masing-masing stand. Lalu berikut formulir kegiatan apa? Ekstrakurikuler. Isinya, coba. 1. Identifikasi. A. Nama lengkap. B. Umur. C. Kelas. D. Nomor induk siswa. 2. Definisi ekstrakurikuler yang ada. Pilihan 1. Pilihan 2. Nama lengkap. Nama lengkap. Satu lagi, formulir yang sudah ditangani. Terus diserahkan ya kepada guru. Ini kegiatan di sekolah maka diserahkan ke guru. Yang berikut ini formulir apa? Ya, penilaian. Kita baca isi yang pertama di sini. Bersesuaian dengan tema. Kolom 2. Kolom 3. Kolom 4. Kolom 5. Kolom 6. Dan kolom 7 yang terakhir. Ini maksudnya total nilai formulir penilaian. Di 6 kolom itu kita isi nilai. Kemudian di kolom terakhir kita jumlahkan total nilainya berapa Sudah ya? Terus kita ke formulir setoran. 1. Nama pemilik rekening. Lalu tulis nama itu, alamat, jelas, pemilik rekening dan juga nomor rekening. Kita ulang. Di atas ini adalah nomor rekening, nomor rekening. Dengan isinya yang lain yaitu rupiah fantasi. Kita Indonesia menggunakan uang bukan menukar kita dengan mata uang rupiah. Maka kita tentang di rupiah. Ya. Di valuta asing itu uang asing punya dolar. Jadi kita tentang di rupiah. Jadi setoran kita setoran itu tunai. Lalu nama bahannya apa? Ya. Bahan mandi. Nomor apa ini? Ini tidak usah diisi. Jumlah uang yang disetor, berapa? 200.000 atau 500.000 dan lain sebagainya. Ini jumlah uang. Sudah? Terus kita ke formulir result. Ya, formulir result cost. Adik-adik bisa baca ya? Bisa ya? Yang pertama itu apa di sana? Di sudut kiri atas. Kan bilang kalau di sudut kanan atas ini tanggal. Turun ke bawah apa itu? Ya. Ini jelas? Sudah Pak? Sudah? Sudah anak-anak? Sudah? Oke, jawabannya? Sudah? Tanggal
Lalu turun ke bawah ini apa? Kiriman ya. Kiriman uang sebesar berapa? Kita tulis di sini dengan angka lalu turun ke bawah. Terbilang tulis dengan huruf 500.000 di atas angka maka di bawah dengan huruf 500.000 rupiah. Terus turun ke bawah ini apa ini? Dikirim oleh. Tulis nama pengirim. Ya. Lalu ini ditujukan kepada siapa? Pada kakak atau adik di tempat lain. Ya. Tulis nama jelas. Lalu turun ke bawah itu apa? Di bawah ini? Ya. Isi pesan. Kakak atau adik, saya ada kirim uang 500.000 rupiah. Tolong dicek. Begitu ya? Terus nomor telepon kakak atau adik. Ya. Lalu di bawah tanda tangan pengirim. Tanda tangan pengirim ya? Ya, tulis nama pengirim. Engkau punya nama, kalau pengen kirim maka tulis nama, lalu tanda tangan. Terus petugas dapat kosong, lalu biaya kirim. Biaya kirim biasanya 5.000 atau 10.000. Nyatakan di sini 5.000 atau 10.000 rupiah. Lalu serahkan kepada petugas. Ya. Sudah bisa? Oke, jadi ini adalah jenis-jenis formulir. Ya. Tadi formulir adalah lembar isian atau surat isian yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi dengan data-data pengguna dari yang harus diisi data-data pengguna diri ya, yang harus diisi dalam formulir biasanya meliputi apa saja? Meliputi apa? Nama lengkap ya. Apa lagi? Tempat, tanggal lahir, usia, alamat, hobi, dan lain-lain. Formulir dibuat dengan tujuan sebagai berikut: meminta agar seseorang melakukan tindakan tertentu. Contohnya formulir pendaftaran, formulir pengiriman uang, mencatat suatu kegiatan atau tindakan. Contohnya formulir penilaian, mencatat penilaian. Ya, mari kita dengar penjelasan sedikit tentang struktur dan isi formulir. Bagian penting dari formulir ada 3, yaitu bagian kepala, bagian isi, dan bagian penutup. Bagian kepala formulir dibuat untuk keterangan lembaga atau organisasi yang membuat formulir tersebut. Misalnya atau organisasi, apalagi kontak yang bisa dihubungi, alamat media sosial lembaga atau organisasi jika ada ya. Bagian kedua, bagian isi. Bagian yang berisi petunjuk atau instruksi pengisian formulir. Lalu nanti kita baca terlebih dahulu agar kita tidak salah untuk mengisi formulir. Ini di bagian isi. Lalu bagian penutup, bagian ekor, yaitu bagian yang berisi data-data
yang harus kita isi secara benar dan lengkap. Misalnya apa? Lengkap. Lagi. Nama panggilan. Apa lagi? Tingkat pendidikan, nomor telepon, alamat pendidikan, dan juga tanda tangan. Baik. Ini adalah bagian-bagian penting dari formulir, atau bisa dikatakan isi dan struktur formulir. Ada 3 bagian tadi. Yang pertama bagian kepala, yang kedua bagian isi, dan yang ketiga bagian penutup. Ya, baik anak-anak. Jadi kita penjelasan tentang isi, struktur formulir, dan juga jenis-jenis formulir sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan dari penjelasan awal tadi tentang jenis-jenis formulir, isi dan struktur formulir. Mungkin ada pertanyaan, anak-anak bisa tanya. Ada yang belum jelas, kurang mengerti, ya bisa ditanya. Pak Guru berikan kesempatan untuk bisa bertanya. Apakah dari 6 jenis formulir tadi ada perbedaan atau tidak ada? Ada. Perbedaannya di mana? Letak perbedaan. Pada bagian pembuka, isi dan penutup. Jadi perbedaannya itu kita lari ke situ. Perbedaannya pada bagian kepala, isi dan penutup. Dari ke-6 jenis formulir tadi, apakah ada perbedaan atau tidak ada perbedaan? Ada ya? Tadi dijawab ada toh? Bagian kepala. Aku sudah dijawab. Bagian kepala saja ada formulir pendaftaran nomor, ya toh? Ada formulir atau slip setoran bank. Itu berbeda toh? Beda. Bagian kepala ada formulir penilaian, beda toh? Itu adalah letak perbedaan. Dari setiap jenis formulir ada perbedaan. Kita masuk ke isi juga ada perbedaan pasti, ya toh? Ya, Pak. Ada yang ada mission, ada yang tidak ada. Ini adalah satu beda. Oke? Jadi dari berbagai jenis formulir tentu ada yang berbeda. Perbedaannya itu di bagian kepala, bagian pembuka dan bagian kepala atau pembuka, dan juga bagian isi serta bagian penutup. Mari kita tepuk konsentrasi. Semua berdiri. Konsentrasi. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, terima kasih anak-anak. Duduk. Baik anak-anak. Penjelasan Pak Guru sampai di sini tentang isi struktur formulir, jenis-jenis formulir. Mungkin hanya sampai di sini. Kita ke kelompok mana? Pak Guru akan bagi kita dalam 5 kelompok. Setiap kelompok 4 orang. Kita langsung. Siap. Oke, kita suruhan, diskusi bersama teman, berikan pendapat, masukan yang terbaik untuk mengisi lembar kerja ini. Setelah itu, untuk orang untuk bisa mewakili kita presentasi di depan. Pilih satu orang sebagai ketua kelompok, satu sebagai wakil atau menulis, ya. 2 orang.
Ketua dong mau ambil itu baca dan diskusi sama. Ketua oke. Mari kita sama-sama diskusi untuk mengisi kertas-kertas kita. Mulai sekarang waktu sudah berjalan. Diskusi. Siapa yang nulis di sini? Ya, baca lagi. Diskusi. Berikan pendapat ya. Bisa pakai berdiri. Ya. Bisa berdiri. Ini berikan pendapat ya. Kamu bisa berdiri di atas ini bisa ya. Diberikan pendapat saran atau masukan teman-teman. Baca, paham, mengerti dulu baru isi. Jangan sampai salah ya. Ya. Kita kerja cepat, waktu kita sampai berjalan. Jadi mulai dia tahu ya. Mulai Lagi 3 menit anak-anak. Kalau satu sudah selesai, siap lanjut kedua ya.
Satu sudah selesai, kita lanjut ke formulir. Satu sudah selesai, kita ke formulir. Sudah selesai? Sudah anak-anak? Sudah, Kak. Oke, baik, kita setelah kita diskusi dan menuliskan isi formulir, kita presentasikan, Mari kita presentasikan kelompok ini. Silakan. Cepat. Kelompok satu kita bahas. Iya, baca tulis. Teman-teman, saya mewakili kelompok untuk melaporkan hasil kesehatan. Formulir 2 apa? Puas ini. Demikian laporan hasil diskusi. Ya, tepuk tangan untuk teman. Baik, kelompok berikut. Kelompok. Cepat dan segera. Cepat. Perkenalkan diri. Nama saya melakukan
Baik, tepuk tangan semua. Mau kembali lagi, silakan maju. Silakan. Silakan. Kalian masing-masing kelompok kumpul di atas meja ya. Sekarang kita buat kesimpulan bersama ya. Kesimpulan bersama pembelajaran kita hari ini. Jadi nomor 1, perhatikan narasi berikut. Nama saya Cornelis Kopong Luli. Lahir di Riang Luli pada tanggal 20 September. Nomor 2 sudah ya anak-anak? Ya. Mengapa dalam formulir pengiriman barang kita harus mengisi alamat tujuan dan mencantumkan nomor telepon? Kita mengirim barang harus diisi dengan alamat tujuan dan nomor telepon. Mengapa? Supaya apa? Nah, sudah Sudah tahu anak-anak nomor 2? Sudah Biar jawab singkat, yang penting jelas Lalu nomor 3, ini yang diisi. Nomor 3. Nomor 3 cepat. Itu di apa? Bayar itu. Bisa baca anak-anak? Identitas diri, nama lengkap, umur, kelas, alamat, nomor telepon orang tua kalau ada, kalau tidak ada tidak perlu tulis, nama sekolah, alamat sekolah, nomor sekolah, nomor telepon sekolah, dan NISN, nomor induk siswa nasional. Baik, siapa yang sudah mari kumpul di sini. Waktu kita sudah lewat. Sudah Kalau sudah kumpul. Atau belum? Lanjut dulu, bentar baru kumpul Sudah kanan, mari kalau sudah. Sudah sampai selesai. Yang sudah kumpul sudah, yang sudah kumpul. Ya. Sudah? Kerjamu akan naik kumpul lagi. Cepat kita kumpul. Ya, bergegas cepat. Tinggal kumpul sudah cepat. Yang ambil lagi. Taruh. Coba.
Ungan ay. Di atas meja. Sudah duduk. Kalau sudah kumpul duduk. Baik, anak-anak, kita sudah menyelesaikan evaluasi 3 nomor ya. Sudah menyelesaikan, sudah dikumpul. Sini Pak periksa dulu baru kita dengar hasil ya. Pelajaran kita sampai di sini. Bagaimana perasaan anak-anak dengan proses pelajaran kita ini? Senang ya? Harus senang. Ya. Kita tetap semangat ya. Kalau bagaimanapun kita tetap semangat. Masih pagi ya. Kita menerima pelajaran dan senang hati dan semangat. Nanti setelah Pak Guru periksa hasil, kalau ada yang memperoleh nilai di bawah standar 70 ke atas, 70 ke bawah. Standar di bawah standar 70 70 ke bawah, maka Pak Guru akan berikan ulangan berkaitan dengan formulir. Ya. Nanti satu sore Pak Guru akan sampaikan kita yang ikut ulangan ini atau remedial remedial ini kita buat apa? Nanti mungkin kerjasama juga dengan orang tua. Tentang apa? Formulir. Bagi anak-anak yang sudah memperoleh nilai di atas standar 70 ke atas, nanti Pak Guru akan memberikan materi yang lain lagi untuk kita bisa meningkatkan kita punya prestasi. Gitu kan? Baik, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa penutup. Saya persilakan. Terima kasih. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Saya Pak Guru persilakan bisa meninggalkan ruangan kelas kita. Silakan. Silakan.